Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dan bisa sharing-sharing kembali. Dan di sesi pertemuan kali ini kita akan membahas relaksasi tentang migrain. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah tahu ya, migrain itu kalau orang bilang sakit kepala sebelah. Tapi secara perkembangannya, migrain ini juga ada perkembangan gejala. Biasanya sakitnya itu selain sebelah, dia juga berpindah-pindah. Nah, migrain ini bisa juga dipicu atau dia kena dampak ya. Dia itu respon dampak dari kekakuan otot. Jadi masih relate nih, masih nyambung dengan sharing kali ini. Jadi saya akan mempraktekkan bagaimana ketika kita merasakan sakit kepala migrain, dan cara penanganannya secara mandiri. Yang pertama, kita harus tahu dulu kondisi yang dirasakan selain sakit kepala itu apa. Misalnya umumnya kalau migrain itu juga sertai dengan sensasi perut kurang nyaman. Bisa juga misalnya kembung atau misalnya perut terasa melilit, dan bisa juga perih seperti terasa kalau istilah perih itu ya sakit lah ya, terasa sakit, sensasinya itu kurang nyaman, sakit, tapi dia di satu titik, misalnya di sebelah kanan sakit gitu, atau di sebelah kiri, atau di ulu hati. Nah, di sini ini sebenarnya kenapa harus kita ketahui, supaya kita itu fix dalam mengonsumsi makanan, supaya kita lebih teliti, karena apapun kondisi yang dirasakan itu sebenarnya masih berhubungan dengan pola hidup ataupun makan yang kita jalani beberapa waktu belakangan. Misalnya sebulan belakangan tuh kita lebih sering konsumsi yang cenderung pedas dan manis, sedangkan kondisinya kita memang gastritisnya sering naik gasnya, atau asam lambung suka naik. Orang Indonesia hampir mayoritas sejauh yang saya ketahui seperti itu, dia kebanyakan asam lambung. Nah, yang kedua adalah sakit di bagian mana kepalanya gitu. Kita harus di-clearkan dulu, apakah sakitnya itu di sebelah kanan atau sebelah depan atau sebelah kiri ya. Ada juga yang sakitnya itu di belakang juga ada gitu, jadi dipastikan dulu. Nah, yang terakhir kita mencoba untuk mengevaluasi pola makan, terus pola istirahatnya, dan kita menggunakan treatment relaksasi yang akan kita share kali ini. Kita langsung ke sesi prakteknya. Yang pertama, gunakan tangan kanan untuk menyentuh kepala bagian belakang ya, di sini ya. Nah, di situ kepala bagian belakangnya nggak nyampe total ya, nggak nyampe leher, dia hanya bagian belakang atas. Sentuh seperti itu, kemudian tarik nafas. Olah nafas 3 kali, kemudian kita lakukan gerakan dorong yang tarik seperti ini ya, ke depan.
Nah, berhenti di situ, lepas, tarik lagi. Setelah posisi seperti itu gerakan, kita pindah di area yang sakitnya. Misalnya yang sakitnya sebelah kanan. Nah, berarti cara menyentuhnya itu seperti ini. Nah, gitu ya. Disentuh, kemudian tekan pelan-pelan. Nah, gerakan seperti ini kurang lebih 2 menit. Boleh dikasih jeda per 60 detik, lepas, lanjut, atau bisa lanjut sampai 2 menit gerakan seperti ini. Pastikan ini juga dilakukan secara mandiri, bukan dilakukan oleh orang lain, karena tekanan ukurannya itu untuk kita sebagai orang awam, kita yang tahu. Ya, kita yang tahu. Kecuali kalau emang terapis, masas yang mungkin sudah sering melakukan sesi terapi seperti ini, dia akan tahu nih, oh ototnya pengen ditekan agak lama, atau ototnya pengen ditekannya kencang, lebih tekanannya lebih, atau tekanannya cenderung sedang atau ringan. Itu kalau yang biasa terapis, yang mereka emang menekuni bidang itu biasanya tahu. Makanya di sesi-sesi video yang saya share di channel HD Edukasi itu diperuntukkan untuk session relaksasi mandiri. Nah, setelah gerakan seperti itu, baru kita sentuh kedua sisi, ya. Nah, seperti ini tekanannya. Nah, setelah gerakan dua sisi, kita gunakan ibu jari untuk merelaksasikan bagian atas kepala. Nah, selesai, baru kita gunakan pemijatan seperti ini. Nah, selesai untuk relaksasi atau treatment, dan ini bisa dilakukan dalam kondisi duduk ataupun dalam kondisi berbaring. Pastikan jika kondisi berbaring bantalnya lebih tinggi dan kita tidurnya posisinya terentang. Relax, usahakan serileks mungkin. Posisi duduk juga bisa seperti ini. Nah, duduk di bawah misalnya atau di kursi ya, bisa. Dan pastikan juga kondisinya relax. Jangan lupa minum air putihnya yang cukup. Terus dievaluasi kembali untuk pola makannya dan pola istirahatnya. Pastikan untuk treatment relaksasi ini dilakukan minimalnya 4 sesi agar mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.